siapapun yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan urusannya. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi di dunia ini. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya panjang. Kharaja salasatun yamshuna fa asabahumul mataru fadakhalu fi gharin fi jabalin fanhattat alaihim sakhratun, sampai akhirnya. Hadisnya panjang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Pak, dulu zaman dahulu ada 3 orang. 3 orang ini mereka sedang dalam perjalanan. Kemudian turun hujan. Akhirnya mereka mencari perlindungan dari hujan supaya tidak basah. Mereka bertiga akhirnya mendapati sebuah gua. Akhirnya mereka berlindung masuk ke dalam gua. Karena hujannya deres, Pak, tanah longsor, ada batu besar yang juga ikut longsor menutupi pintu gua tersebut. Karena mereka mengetahui pintu gua tersebut tertutup, akhirnya mereka mau keluar, tidak bisa keluar. Batunya besar, mereka bertiga berusaha untuk mendorong batu itu, mereka nggak kuat. Itu kalau lama-lama mereka di situ kehabisan makan, kehabisan minum, lama-lama kan mati di dalam gua. Akhirnya mereka berusaha untuk keluar dari gua itu, Pak. Didorong-dorong pintu itu, batu itu, batunya nggak bergeming sama sekali karena gede batunya. Akhirnya mereka itu, Bapak Ibu saya hormati, semua tenaga, semua upaya mereka sudah lakukan, tapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Tidak mampu mendorong batu besar yang menutupi pintu gua tersebut. Akhirnya Bapak Ibu saya hormati, mereka akhirnya jalan terakhir dan pamungkas adalah minta pertolongan, minta kemudahan, minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Pak, yang pertama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, suatu hari, karena dia ini Pak, kerjaannya dia ini peternak kambing. Pekerjaannya ngangon kambing, tapi kambingnya banyak. Jadi biasanya itu dia pagi-pagi ngangon kambing, terus nanti pulang sore-sore diperah susunya untuk dimakan, untuk diminum. Suatu hari bapak-bapak ini pagi-pagi mengeluarkan kambing-kambingnya dari kandang, kemudian dibawa ke padang pasir cari rumput. Ternyata jaraknya jauh, Pak. Akhirnya sore ketika harus pulang ke rumahnya itu telat pulangnya. Pulangnya sampai malam, telat. Biasanya kalau dia pulang sore hari, apa yang dilakukan bapak ini? Memerah susu dari kambing-kambing itu, kemudian bawa susu kambing satu mangkok besar, terus diberikan kepada orang tuanya agar orang tuanya minum dulu, bapak ibunya minum dulu. Selesai bapak ibunya minum, baru dia minum, istrinya minum, anak-anaknya minum.
Lah hari itu dia pulang, telat pulangnya Pak, karena tempat gembalaannya agak jauh, jadi pulangnya telat, malam pulangnya. Akhirnya dia memerah susu, di malam hari dia perah susu dari kambing-kambing itu. Terus susu itu ditaruh di mangkok besar, kemudian dia pergi membawa susu itu ke rumah orang tuanya. Ternyata orang tuanya Pak, pintunya sudah ditutup, dua orang tuanya sudah tidur. Diketok-ketok, orang ketiduran, orang tuanya nggak dibuka. Akhirnya dia tunggu Pak di depan pintu orang tuanya, pintu rumah orang tuanya. Dia nunggu dengan membawa susu mangkok besar. Dan anak-anaknya yang masih kecil itu Pak, narik-narik celananya Pak. Pak, lapar Pak. Aku ngeleh Pak. Aku haus Pak. Aku mau susu Pak, gitu. Tapi orang tuanya ini tidak pedulikan anaknya, karena dia ingin mendahulukan orang tuanya daripada dia sendiri, daripada keluarganya. Dan itu Pak, dia tunggu dengan membawa mangkok yang berisi dengan susu penuh itu sampai subuh. Sampai subuh, ketika subuh datang, orang tuanya terbangun, buka pintu, akhirnya didapati anaknya masih menunggu bawa susu itu. Akhirnya orang tuanya minum susu, kemudian baru anak-anaknya setelah itu minum susu, dia minum susu, istrinya minum susu. Bakti kepada orang tua, mendahulukan orang tua daripada dirinya dan keluarganya. Nah, itu yang betul Pak. Terus orang ini berdoa, ya Allah, kalau itu aku lakukan ikhlas karena mengharapkan ridhomu ya Allah. Pak, berarti kan ikhlas Pak. Kalau dia melakukan itu tidak ikhlas, Allah nggak terima. Makanya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau itu sampai anakku saya biarkan merengek nangis, tidak saya kasih susu, kecuali orang tuaku minum dulu, dan itu saya tunggu sampai pagi. Kalau itu aku lakukan karena ikhlas mengharapkan ridhomu, bukan pamer, bukan riya ya Allah. Kalau ikhlas, tolonglah aku ya Allah, keluarkan aku dari sini. Karena dia itu Pak, melakukan itu dulu, yang dia lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ijabahi itu doanya, Allah kabulkan. Kemudian pintunya geser sedikit, geser sedikit. Paling tangannya bisa dikeluarkan, tapi kepalanya, badannya belum bisa dikeluarkan. Baru tangannya sedikit, batunya buka sedikit. Kemudian yang kedua Pak, yang kedua dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu saya punya sepupu. Sepupu itu anak paman Pak ya, anak paman atau anak sepupu. Sepupu itu seorang wanita. Lah sepupuku ini butuh bantuan duit, terus dia pinjem sama saya. Akhirnya saya nggak mau kasih pinjem. Saya tidak mau ngasih dia pinjem dengan cuma-cuma, enggak. Saya bilang kepada sepupuku yang perempuan itu, kalau kamu mau pinjeman, akan saya beri pinjeman, tapi kamu harus melayani saya, kamu harus tidur sama saya. Sepupunya akhirnya nggak mau pulang. Tapi beberapa hari itu Bapak Ibu, sepupunya itu betul-betul kondisinya sulit dan mau tidak mau harus mendapatkan bantuan. Akhirnya dengan terpaksa sepupunya itu datang ke tempatnya, kemudian menyerahkan dirinya, mau tidur bersama dia. Kemudian orang yang kedua ini bilang, ya Allah, ketika saya sudah berada sama sepupu saya itu di kamar berdua, dan saya sudah siap melakukan, dia juga siap melakukan. Kemudian
dia bilang kepada saya, sepupuku perempuan bilang kepada saya, wahai sepupuku, janganlah kamu melepaskan cincin dari jari kecuali dengan cara yang halal. Artinya sepupu perempuan itu menasihati saya. Saat itu ya Allah, saya ingat engkau ya Allah, saya takut kepada kamu. Akhirnya saya tidak jadi melakukannya itu. Akhirnya saya kasih uang itu. Ini uangnya, nggak usah dipinjem, saya kasihkan sama kamu. Pulang sana. Ya Allah, jika aku tidak jadi melakukan perbuatan zina itu, kalau aku meninggalkan maksiat itu karena ikhlas, murni hanya ingin mendapatkan ridhomu ya Allah, tolonglah aku, keluarkanlah aku dari gua ini. Betul Pak. Karena dia melakukannya itu Pak, ikhlas karena Allah. Bukan takut dihina orang, bukan takut dicela orang, karena ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, murni bukan karena yang lain. Maka Allah geser, batu itu digeser sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini bos, aku ini banyak punya anak buah. Tiba-tiba suatu hari ada seorang laki-laki datang kepadaku minta pekerjaan. Akhirnya saya kasih pekerjaan ya Allah. Dia bekerja dengan giat beberapa hari. Kemudian dia belum sempat minta upahnya kepada saya. Dia buru-buru pergi meninggalkan tempat kerjaan. Mungkin karena ada keperluan yang sangat mendesak sehingga dia nggak sempat minta izin sama saya, tidak sempat minta upahnya kepada saya. Ya Allah, akhirnya upah orang itu saya kumpulkan dan saya belikan kambing. Terus kambing itu saya lepas di sebuah lembah yang penuh dengan rumput. Akhirnya kambing itu beranak. Akhirnya memenuhi lembah, kambing semuanya Pak. Berapa ribu kambing yang ada di lembah itu. Suatu hari itu orang yang punya upah, yang upahnya saya belikan kambing, datang kepada saya. Kemudian dia minta upahnya kepada saya, ya Allah. Akhirnya saya bawa orang itu ke lembah yang penuh dengan kambing itu, saya bilang kepada dia, Mas, itu loh upahmu. Nah, seorang pemuda ini akhirnya dia berkata kepada bapak itu, Pak, jangan ngece saya lah, jangan menghina saya. Upahku itu nggak sebanyak kambing sepenuh lembah itu. Aku hanya bekerja beberapa hari, masa bapak ngasih saya kambing sebanyak itu. Jangan ngece saya lah Pak. Saya ini memang orang nggak punya, bapak itu orang kaya, tapi jangan ngece-ngece kayak gitulah. Akhirnya bapak itu bilang, betul Mas, dulu upahmu itu saya belikan kambing, terus kambing itu saya lepas di lembah, itu jadi sebanyak itu. Ambil sana, itu upahmu. Akhirnya orangnya itu ngambil kambing ribuan bawa pulang. Kemudian bapak itu bilang, ya Allah, amanah yang saya lakukan itu, kalau memang ikhlas, hanya mengharap ridhomu, bukan karena yang lain, ya Allah, keluarkanlah aku dari gua ini. Akhirnya Pak, batu itu akhirnya menggeser, akhirnya mereka bisa keluar dengan selamat bertiga. Ini kan menjadikan kesimpulan bahwa kalau ikhlas lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan, akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi.